Meet our team. Seen this road 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots, but my home was never on the ground. Nada, lagi ngapain? Lihat deh Ira, ini video. Oh, ini tuh video tentang perilaku zolim ya? Perilaku zolim. Emang apa sih perilaku zolim itu? Zolim menurut bahasa yaitu berasal dari kata dolama yudlimu zulman yang artinya aniaya. Sedangkan menurut istilah, zolim merupakan penempatan sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Baru jam 1, nanti aja lah sholatnya. Nah, teman-teman, itu merupakan salah satu ciri orang yang suka berbuat zolim, yaitu suka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan juga suka melakukan kemungkaran. Weh, bro, apaan sih? Sini duit lo, gak ada. Guru, gak mau. Lo mau gue pukul. Nah, teman-teman, perilaku tersebut merupakan ciri kedua perilaku zalim, yaitu melanggar hak orang lain dan menyalahgunakan kekuasaan. Ibu, ada yang nyampe. Ciri yang ketiga yaitu curang dan juga tidak jujur. Oh, jadi gitu ya tentang perilakunya itu. Tapi pasti ada sebab-sebabnya ya. Emang apa sih sebab perilaku zalim? Sebab-sebab perilaku zalim. Yang pertama, Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, zalim muncul akibat hati yang gelap. Sebab bila hati seseorang mendapat cahaya hidayah Allah, niscaya ia akan berpikir apa akibat dari perbuatannya. Yang kedua, zalim muncul akibat lemahnya iman seseorang. Yang ketiga, orang tersebut tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, orang tersebut tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang kelima, orang tersebut tidak peduli pada lingkungannya. Seperti yang kita ketahui bahwa perbuatan zalim adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum azaban 'alima." Dia menghendaki siapapun untuk memasuki ke dalam rahmatnya surga. Adapun bagi orang-orang yang zalim disediakan azab yang begitu pedih. Surat Al-Ihsan ayat 31. Ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa meninggalkan perbuatan zalim karena perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah dan juga disediakan azab yang begitu pedih. Perilaku zalim merupakan perilaku tercela yang tentunya memiliki nilai negatif. Di antaranya yang pertama yaitu kezaliman. Orang yang zalim akan mendapatkan ancaman doa dari orang yang dizaliminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan berhati-hatilah kamu terhadap orang yang terzalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai negatif yang kedua yaitu akan diberikan laknat dari Allah berupa dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan dan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nilai negatif yang ketiga adalah perilaku zalim juga dapat merusak diri mereka sendiri karena tindakan tidak adil dan kejam dapat menghasilkan perasaan bersalah, stres, dan isolasi sosial. Nilai negatif keempat perilaku zalim yaitu dapat mengakibatkan ketegangan sosial dan ketidakharmonisan antara individu dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik. Nilai negatif yang kelima yaitu dapat merusak institusi dan sistem yang seharusnya menjaga kesejahteraan dan keadilan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan contoh nyata dampak dari perilaku zalim terhadap struktur sosial. Tahu gak sih, masa tadi ya di gerbang ada murid yang ada siswa yang pakai lipstik merah banget. Ih, masa sih? Mau sekolah jadi pakai make up? Iya, pakai make up tebal banget. Kayak emak-emak memang. Kayak emak aja gak sih?
ngerasain ada yang korupsi, mana uang kas lagi. Sini tugas lo. Apaan sih, gak mau? Sini tugas lo. Gak mau. Sini. Sini. Nah, teman-teman, gambar tersebut merupakan perbuatan zalim terhadap sesama. Contoh yang lain yaitu zalim terhadap diri sendiri. Contohnya yaitu bergadang hingga larut malam. Ada juga zalim terhadap Allah. Contohnya yaitu syirik atau mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya menghindari perilaku zalim. Tapi gimana sih cara kita menghindari sifat zalim? Nah, cara kita untuk menghindari perilaku zalim yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menguatkan iman dan takwa. Contohnya, kita rajin beribadah dan juga berzikir kepadanya. Kemudian, kita harus membiasakan bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian, menanamkan adab-adab etika, nilai-nilai keagamaan, serta memperbanyak berbuat kebaikan. Kemudian, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kasih sayang antar sesama. Setelah kita mengetahui perilaku zalim tadi, maka sudah seharusnya kita menghindarinya, sebab perilaku zalim mengakibatkan akibat buruk kepada kita dan juga orang lain. Sekian dari kami, hindari sikap zalim ya.